Oke, bahas soal jodoh. Nah, apakah manusia harus hidup berpasangan dalam sudut pandang Islam? Oke. Kurang pedes nih. Kalau berpasangan sih, enggak. Gue juga gak tahu sih. Harus kan? Ya, jadi gini ya. Kita nggak usah bahas dari sudut pandang Islam dulu ya. Coba bayangin, untuk Raymond bisa hadir ke dunia ini perlu berapa banyak orang tua? Mama sama papa. Mama sama papa. Untuk mama papa ada, berarti ada berapa kakek? Oh, 4. okay. Ada berapa buyut dari 4 ini? 8. Dan terus menerus. Coba bayangin ya. Itu namanya fertility rate. Benar. Fertility rate 2 itu sama dengan stagnan. Artinya peradaban tuh cepat atau lambat akan menjadi ineksis. Gitu kan ya. Kalau di atas 2 itu ada perkembangan. Di bawah 2 mampus. Gitu kan. Tapi emang nggak boleh gitu kayak orang. Oke. Anggap child free itu nggak boleh. Child free. Gitu ya. Boleh, tapi dengan alasan tertentu. Gimana tuh? Alasannya boleh kalau misalnya contoh ya, Imam Nawawi misalnya. Dia bilang begini bahwa aku punya kesempatan untuk nyari ilmu. Dan aku punya kesempatan untuk nikah. Nikah itu adalah kenikmatan bagi aku. Sementara ilmuku akan bermanfaat buat banyak orang. Maka aku lebih milih untuk tidak menikah dulu. Untuk menaik ilmuku. Ada temanku bilang, aku mau kayak Imam Nawawi. Lu bodoh gak nikah lagi. Jadi kalau lu pintar gak apa-apa. Berarti berpasangan for the sake of meneruskan. Untuk punya anak. Fertility. Untuk Fertility rate itu yang pertama, secara logika. Tapi secara manusiawi, ada di dalam manusia itu keinginan memang benar-benar untuk meneruskan keturunan. Ya, gue punya gitu loh. Betul. Rasa ketika seneng lihat anak kecil. Iya, kayak itu keinginan pertama. Betul. Gue ngerasa kayak kalau misalnya life purpose ya pengen ninggalin sesuatu, toh kita mati ninggalin apa gitu. Benar. Pengen ninggalin apa. Benar. Di dalam hati tuh kayak anak tuh salah satu legacy paling gede. Didikan kita, nilai-nilai kita gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua karena mama nagih terus. Karena gini anak-anak kapan nikah gitu. Nalu. Karena kan gini ya, bayangin ya. Ketika misalnya orang lihat lu, ada banyak orang tua yang akan berpikir begini, gimana anak-anak kayak gini dididik? Maka mereka penasaran sama Mama Ray kan? Iya penasaran. Karena mereka penasaran nih, gimana anak-anak kayak gini dididik? Wajah Kristenable gitu kan ya, bahas bisnis gitu ya. Tapi sopan misalnya dan ya apapun makna yang mungkin mereka lihat daripada Ray, mereka akan penasaran bagaimana anaknya dididik. Bener. Aku yakin kalau ada orang ketemu sama Mama Ray, dia akan nanya, Ray jodohnya siapa? Oh enggak gitu. Enggak, dia akan nanya. Gimana sih didik biar jadi anak kayak gini? Biar minimal kalau aku menerapkan hal yang sama, minimal aku bisa dapat resemblance of it kan gitu kan. Iya benar. Nah itu artinya adalah kita punya legacy. Mama Ray punya legacy, kita juga pengen punya legacy. Nanti suatu saat ketika ada orang lihat anak kita, orang akan nanya, dia dididik seperti apa? Dan itu adalah bagian sesuatu yang fitrah bagi kita. Yeah. Tapi di dalam Islam berpasangan-pasangan adalah sesuatu yang fitrah. Karena gini Ray, problemnya adalah apa sih yang manusia cari dalam kehidupan? Kebahagiaan. Bahagia sama senang sama atau enggak? Beda. Bahagia tuh lebih dekat kepada tenang kalau menurutku. Iya, bahagia lebih dekat sama tenang. Sama tenang ya. Nah, ketenangan itu di dalam Islam namanya sakinah. Sakinah itu adalah salah satu atribut yang hanya Allah berikan kepada hambanya, enggak dari yang lain. Jadi kalau ada orang nyari kebahagiaan lewat yang lain selain Allah, mereka akan ketemu sesuatu yang justru kecewa. Tapi kalau mereka cari kebahagiaan, mereka cari dari Allah. Salah satu yang Allah kasih sakinah itu lewat pasangan. Oh ya? Salah satunya apa? Salah satunya. Salah satunya. Yang lain apa? Yang lain bisa jadi Allah kasih ketenangan lewat kemudian kita berdoa, lewat kemudian mengingat Allah, lewat kemudian tahu visi hidup itu dikasih sakinah. Tapi yang paling mudah itu dari kemudian pasangan.